So Jesus, when you gonna wake up? When you gonna wake up and calm this raging sea? Jesus, when you gonna wake up? When you gonna wake up? How can you sleep when we're in need? Just one word from the Maker, and all the ways will be made still. Just one touch from the Healer, and all will be made well. Just one word from the Maker, and all the ways will be made still. Just one touch from the Healer, and all will be made well. Tuhan, saya juga pengen dapat one word, satu kata. Kalau itu menjadi doa Anda, pejamkan mata kita semua dan katakan, Tuhan, saya juga mau dapat satu kata, one word yang dapat merubah hidup saya. Kami minta itu Tuhan. Dan ada beberapa di antara teman-teman Bapak Ibu yang butuh sentuhan Tuhan. Yang butuh kesembuhan. Izinkan tangan Tuhan yang menyembuhkan itu. Just one touch. Sembuh oleh Sang Penyembuh. Dan katakan, ya Tuhan, just one word. Just one touch. And all will be made well. Semua baik adanya. Ada sebuah buku klasik ya, judulnya The Road Less Traveled. Arti singkatnya, jalan yang tidak banyak orang mau lalui. Bukankah kita baca di firman, kalau sudah melakukan sesuatu, kita melihat di firman itu dikatakan jalan ke sorga itu bukan lebar loh Bapak Ibu, sempit. Ya, artinya nggak gampang, tidak mudah. Buku ini menawarkan kita sebuah perspektif yang bagus. Dia katakan gini, kalau semua kita, Bapak Ibu dari kelompok A, saya nggak tahu sampai kelompok P atau kelompok berapa ya, cukup banyak grupnya. Kalau setiap grup, setiap anggota di grup SSBL ini benar-benar memahami, bukan cuma tahu, paham, dong, aha, itu memahami, bahwa hidup itu memang sulit. Begitu kita benar-benar menyadari dan menerimanya, maka hidup tidak lagi sulit. Ya, di program SSBL kita dalam konteks yang multi agama, ada namanya versi umum. Ini ada pembicara yang pakai kursi roda namanya Pak Markus. Buat kita lihat hidup dia sulit, tapi dia udah bisa menerimanya. Nggak lagi sulit, enteng aja. Karena begitu diterima kenyataan bahwa hidup itu sulit, maka hal tersebut tidak lagi menjadi hal penting. Persiapan 2022 ini, teman-teman, Bapak Ibu sekalian, jangan takut susah. Orang yang takut susah itu kena sesuatu perubahan aja gelisah, nggak bisa tidur, stres. Karena dia pengen kontrol hidupnya. Di masa pandemi, apa Anda mau kontrol? Ya kita nggak tahu besok mau jadi seperti apa. Ekonom tengkurap semua, nggak berani keluarkan prediksi lagi seperti zaman sebelum pandemi. Semua nggak ada yang tahu. Ini kesempatan terbaik untuk merendahkan hati, untuk bergantung sama Tuhan kan. Banyak kesaksian di situ. Tapi gini, jangan takut susah lah. The low stress travel. Kita lihat di Bali, saya baru kembali kemarin 2 minggu lalu ngisi seminar 200 orang, ada 1 orang kena positif Omikron, bubar satu grup ya, 3 meja hilang semua, di karantina. Saya ketemu dengan sopir di sana, dia bilang, Pak, perlu 6 bulan lalu ya saya pakai sopir yang sama. Ini kita udah nggak kuat Pak, udah 1,5 tahun tuh 6 bulan yang lalu begini Pak. Kalau sebulan lagi nggak pulih, saya nggak tahu ya bisa mati katanya Pak, nggak ada order, nggak ada omset lagi. Tapi 6 bulan berikut saya kemudian pakai dia 2 minggu lalu, dia masih hidup aja. Saya bilang, wah, ini masih semangat ya bro. Iya Pak, ya lama-lama kesulitan ini jadi biasa Pak. Ya kita lewatin aja hari demi hari, yang penting berjuang
apa yang bisa. Jadi yuk kita jalani lewat perjalanan sukses sejati ini. Anda mungkin lagi banyak butuh solusi, lagi banyak cari network, lagi banyak cari ekosistem baru. Tapi sebelum semuanya itu kita dapatkan, kita belajar dulu ya bahwa kita harus punya mental yang baru ya. Next level mentality. Ya, kalau kemarin kami bahas dengan teman-teman harus punya, kalau mau pergi ke tingkat berikutnya, going to the next level mentality-nya juga mesti ada ya, karena kita akan menghadapi kalau dalam pertandingan badminton ataupun olahraga, tambah masuk final, tambah sparring partner kita, lawan tanding kita tuh makin lihai, makin hebat ya. Jadi mentalitas kita juga mesti kuat. Umpamaan analogi yang saya suka kapal. Hidup ini kan kayak seperti kapal kan. Dan John Sheard berkata, kapal itu kelihatannya aman ya kalau ditambat di pinggiran pantai, tapi itu bukanlah tujuan kenapa kapal diciptakan. Sebuah kapal itu diciptakan untuk bisa bertahan menghadapi badai, gelombang di lautan seperti apapun supaya sampai ke tempat tujuan. Masa sih kalau kapal aja built-in-nya dibuat untuk menahan ombak, badai, hidup kita nggak yakin lebih berharga, lebih presisi buatan Tuhan untuk bisa mengatasi badai, untuk bisa menghadapi gelombang kehidupan ini. Makanya Anda melewati kan perjalanan di sukses sejati. Kapal kehidupan kita bergeser dari evaluasi dashboard kehidupan, bekerja sebagai ibadah, sampai kita harus memahami 6 harta kehidupan. Di sebelah kanan layar Bapak Ibu, saya dapat foto sebenarnya. Orang-orang ahli yang bisa ngelihat barang palsu dan barang asli. Kelihatan mirip tapi tak sama, ada kodenya, ada caranya mereka bisa melihat. Semakin pinter mereka semakin bisa meniru sekarang, tapi yang asli juga makin pinter keluarkan teknik untuk membedakan. Dan kenapa saya mau tayangkan ini? Karena materi kita sukses sejati, kita sudah belajar ada sukses yang palsu di situ. Jadi kalau kita melihat ini ada yang palsu, gimana sih cara kita supaya bisa dapat yang asli? Katanya salah satu mesti belajar learn to hate. Ya, belajar membenci yang palsu. Karena kalau kita nggak membenci kepalsuan, ya kita akan menerima atau mencintai kan gitu. Jadi kenapa banyak orang bilang, ketemu orang munafik katanya, ngomong agama Tuhan tapi kelakuan begitu. Kita nggak cukup melabel orang seperti itu jagonya kita kritik sama menghakimi. Tapi berani nggak kita mencintai keaslian? Kalau kita ketemu orang Kristen palsu, kalau kita ketemu ulama palsu, kalau kita ketemu tokoh spiritual Buddhis palsu, siapapun agamanya nggak ada yang jadi jaminan. Kaget nggak Bapak Ibu hari-hari ini mendengar tempat ibadah jadi tempat ibadah dan pendidikan jadi tempat paling aman buat predator seks anak. Itu lagi kebongkar di mana-mana sekarang. Dan survei mengatakan predator-predator seperti itu menyembunyikan dirinya di mana? Rumah ibadah, karena jarang orang berpikir, dan tempat pendidikan. Kita doakan supaya kepolisian beserta masyarakat, pemerintah bisa bahu-membahu mengungkap semua tindak kriminal ini dan tidak menghancurkan nasib generasi muda yang mereka dititipkan ke tempat-tempat ibadah dan mereka dititipkan ke pendidikan. Bukan berarti lalu kita jadi paranoid takut, tapi belajar jadi yang asli. Ayat ini kalau kita mau menyeimbangkan atau menyamakan frekuensi kita dengan Tuhan, karena Tuhan juga ngajarin. Ada yang bilang, Pak kok ini program ini ngajarin kita benci? Bukan benci orang, benci perilakunya. Ya, kita harus membenci kepalsuan perilaku, kepalsuan karakter, kepalsuan sikap, kepalsuan pemahaman. 6 perkara ini yang dibenci Tuhan. Baca dalam hati, bahkan 7 katanya yang menjadi kekejian bagi hati Tuhan. 1, mata sombong. Ya, jangan jumawa. Orang lain lagi susah, kita nggak ada empati, kita menonjolkan ya kemewahan, tidak ada empati berbagi, ingin eksis. Itu mata sombong. Hati-hati dengan Instagram, dengan sosmed kita. Karena sudah banyak kita tahu. Yang ada di sosmed itu kebanyakan mungkin fake, ya palsu, flexing kalau bahasa Pak Renal Kasal itu flexing. Pengen menonjolkan yang harmoninya, yang positifnya. Padahal hidup itu nggak semuanya seperti itu. Ya,
Jadi jangan sampai kena itu, karena Tuhan benci yang namanya mata sombong. Ingin dilihat orang hebat, lidah dusta, tidak mengatakan kebenaran, tangannya menumpahkan darah orang tidak bersalah. Terjemahan hari gini apa? Bukan membunuh orang, tapi artinya Anda bisa termasuk dengan saya tanpa sadar bisa menumpahkan darah orang tidak bersalah, ya. Ketika ada orang yang harus kita bela, kita diamkan, kita tidak bantu. Ketika kita mengkambing hitamkan satu orang berbuat salah, semua kita anggap rata, ya, kita sama seperti itu. Di bisnis, hati yang membuat rencana yang jahat, ada nggak? Ya, demi keuntungan sesaat. Kaki yang segera lari menuju kejahatan. Saksi dusta yang menyemburkan kebohongan. Dan yang terakhir saya suka nih, yang menimbulkan pertengkaran saudara. Jadi kalau gara-gara kita banyak konflik atau kita hadir di mana terjadi konflik, ya berkacalah. Saya terima kasih banyak ya, banyak banget teman-teman yang saya baca di kesaksian, Pak saya ingin belajar, karena dengar kesaksian Pak Jun dari seorang Hitler ya, bagaimana dia bisa berbenah ya. Pak Jun udah ada di sini, saya nggak tahu sudah hadir nggak tadi, sudah saya minta untuk nanti siap-siap berbagi juga ya Pak Jun untuk cerita hidupnya ini ya. Dan kata-kata ini menohok sekali ya. Inti masalahnya sebenarnya kan hati itu. Kita banyak ngomong, ya saya begini karena situasi Pak. Saya marah karena situasi. Kita ini manusia pinter banyak aja bikin alasan, padahal bisa aja diresponi dengan teduh, bisa aja diresponi dengan senyum. Kenapa tidak memilih itu? Karena masalah hati. The heart of the matter is the matter of the heart. Program Sukses Sejati ini intinya kan ingin memberi ruang kepada setiap Bapak Ibu, teman-teman, di hatinya itu terbuka untuk ada evaluasi, untuk ada refleksi, untuk ada keputusan baru. Ya, apapun yang Anda baca di Genobi materi sukses sejati, kalau tidak turun ke hati, tidak menjadi sebuah keputusan, maka ini jadi nggak akan ada perubahan atau pergerakan apapun juga. Ya. Dan Amsal 4:23 bukankah ngomong dalam bahasa Inggrisnya bagus ya. Jagalah hatimu itu kalau Inggrisnya guard, ya bukan keep, tapi guard tuh kayak sebelah kanan. Hati itu kayak mesti punya banyak pasukan berlapis-lapis kalau perlu. Ya, yang main strategi game pasti tahu nih maksud saya kan. Kalau bikin benteng itu berlapis-lapis pasukan, tembak pasukan, panah pasukan, bom mungkin. Loh, ya hati itu mesti digituin, kalau nggak tembus. Panah api musuh itu tembus, karena itu yang paling sensitif. Guard your heart above all else. Ya, tadi ada sahabat saya Pak Mike, saya baca di Genobinya, dia bilang saya pernah kepahitan 30 atau berapa 20 tahun lalu ya. Ada teman ngutang 30 juta nggak bayar, pahit hatinya sampai dia terima Tuhan dan akhirnya bisa berbenah berubah. Tapi terima kasih buat teman-teman yang lintas agama juga sudah hadir, walaupun ini diselenggarakan secara Kristiani. Tapi message ini universal untuk kita semua, ya. Paling waktu kita berdoa, kita ada worship, penyanyi, Anda sesuaikan. Dan ini spirit yang bagus sekali, karena kami bisa belajar dari Anda bisa belajar dari kita. Tapi kembali ke hati. Sudahkah kita melindungi, menjaga hati kita, ya, dengan segala upaya terbaik? Karena hal itu yang menjadi peta jalan kehidupan kita ke depannya. Sukses Sejati bukan sebuah program yang sekedar memberikan Anda yang namanya pengetahuan. Kesaksian yang ada, materi yang diberikan, quote yang disampaikan, pertanyaan yang diajukan lewat Genobi maupun dalam diskusi ini. Semuanya menolong kita untuk melihat kembali ke dalam hati kita. Saya tergerak untuk menitipkan ayat ini untuk Bapak Ibu sekalian ya. Markus 4 ayat 38, 41. Ini lucu banget ceritanya. Sama kayak kita lagi pandemi kena badai, anggaplah kita ini murid-murid atau pengiring Tuhan, pengikut Tuhan. Lalu dikatakan yang menariknya, dikatakan malah di tengah badai Yesus tidur katanya, rest. Guru, engkau tidak peduli sama kami binasa. Ya. Tapi akhirnya setelah dibangunkan, Yesus pun bangun menghardik angin itu dan berkata, diam, ya tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali.
Tapi Yesus berkata, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Mereka ketakutan sekali sampai bilang, siapa gerangan orang ini? Udah tahu mereka ini gurunya mereka, tapi ketika buat mujizat kaget sendiri. Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun diperintahkan dan bisa taat kepadanya. Kiranya di pandemi ini, dengan kekuatan kebersamaan di dalam komunitas, Anda sudah bergabung dalam program ini, Anda tidak sendirian, ya. Yakin Tuhan itu sebenarnya ada di tengah badai. Mestinya ada Tuhan aja kita tenang. Cuman kita kan kalau nggak ngelihat nyata kayaknya panikan gitu. Dan ada sekelompok pemusik ya, musisi dari luar negeri yang mereka di tengah pandemi mengungkapkan lagu ayat ini dalam bentuk lagu keren Bang ya. Ada kelompok The Porters gitu. Lagunya keren banget tadi Matius itu. Dia bilang begini, dia bikin kalimatnya. Lagunya dibuat agak kekinian ya. Yesus, kapan sih bangun nih? Ya kan? When you gonna wake up and calm this raging sea? Kapan Tuhan kau bangun dan menenteramkan, mendiamkan badai ini? Tuhan Yesus, kapan engkau akan bangun? When you gonna wake up? Kok bisa Tuhan kau tidur ketika kami punya kebutuhan? Relevan banget kan? Di pandemi ini banyak orang berseru, berteriak, menjerit kepada Tuhan. Lalu di refnya begitu keren, dia bilang, seperti ayat tadi. Just one word. Hanya satu kata saja from the maker. And the waves be still. Kadang-kadang cuma butuh satu kejadian. Kadang-kadang cuma butuh satu pencerahan. Kadang-kadang cuma butuh satu kata untuk masuk ke dalam sanubari hati kita dan merubah hidup kita. Just one touch from the healer. Kadang-kadang butuh satu sentuhan saja dari Allah penyembuh kita dan semua jadi pulih kembali. Saya nggak tahu Bapak Ibu pengalaman 2021 roller coaster iman Anda seperti apa, ya. Tapi ini adalah dorongan untuk kita ketika masuk dalam program ini. Satu kebenaran di program Sukses Sejati. Jangan-jangan satu kebenaran di situ. Itu membuat titik balik dalam kehidupan kita. Sama seperti Pak Jun ketika ikut program ini, satu kebenaran itu merubah ya hidup dia. Tapi saya ingin tawarkan kepada teman-teman, coba lihat kata-kata satu kata ini. Tidak bisa saya dapatkan semuanya. Tidak bisa saya tuliskan semuanya karena setiap situasi hidup Anda unik dan berbeda, ya. Tapi izinkan lewat program Sukses Sejati ini, Tuhan, tahun 2022 ini ada satu kata apa yang bisa merubah hidup saya, yang bisa membekali hidup saya. Buat seorang Pak Jun, hamba, dia bukan pemilik. Itu merubah semua pola hidup dia. Ada beberapa orang yang mungkin sedang Tuhan ingatkan, listen. Terlalu berisik sosial media, terlalu berisik film-film, terlalu berisik pergaulan kita. Listen. Ada yang mungkin Tuhan lagi ingatkan, coba. Ya, coba. Jangan ketakutan tuh terlalu melingkupi kita sampai lumpuh kemampuan mencobanya. Pak Markus yang tadi saya cerita, salah satu tim di Kingdom Business Community, dia bilang, walaupun dia polio dan duduk di kursi roda, dia bilang, Pak Julian, kelumpuhan yang sebenarnya itu bukan di kaki, tapi di semangat. Saya nggak punya kaki, tapi semangat saya untuk mencoba hal baru tinggi. Sehingga saya bisa apapun juga. Orang saya bisa nyetir pada lumpuh. Saya bisa gambar desain. Karena saya nggak punya kaki, saya punya tangan. Jangan-jangan ada yang Tuhan lagi ingatkan tentang coba. Ada yang Tuhan ingatkan melangkah. Karena nggak pernah mulai-mulai. Bikin janjinya banyak banget. Komitmennya banyak banget. Nggak pernah mulai satu langkah. Ada yang Tuhan ingatkan tentang bersyukur. Ada yang Tuhan ingatkan tentang tenang. Apa satu kata yang bisa membekali Anda di 2022 ini? Temukan, doakan, hidupi, jalani. Jangan-jangan satu sentuhan Tuhan. Satu momen Tuhan membalikkan telapak tangan. Satu kejadian
itu bisa merubah masa depan kita. Ketika di pandemi Anda merasa Tuhan gak ada, Tuhan tidur, badai terus melanda. Jesus, when you gonna wake up? When you gonna wake up and calm this raging sea? Jesus, when you gonna wake up? When you gonna wake up? How can you sleep when we're in need? Just one word from the Maker, in all the ways be still. Just one touch from the Healer, and all will be made well. So Jesus, when you gonna wake up? When you gonna wake up? Calm this raging sea. Jesus, when you gonna wake up? When you gonna wake up? How can you sleep when we're in need? Just one word from the Maker, all the ways will be made still. Just one touch from the Healer, and all will be made well. Just one word from the Maker, and all the ways will be made still. Just one touch from the Healer, and all will be made well. Oke, saya ingin Anda ambil kesempatan sesi pertama ini menjadi doa pribadi. Tuhan, saya juga pengen dapat one word, satu kata. Kalau itu menjadi doa Anda, pejamkan mata kita semua dan katakan, Tuhan, saya juga mau dapat satu kata, one word yang dapat merubah hidup saya. Pembelajaran yang ada di Genobi ini banyak sekali inspirasi kata-kata. Just one word, satu kata saja Tuhan. Setiap sesi satu kata saja. Satu kebenaran saja. Mungkin puluhan kartu yang saya baca. Tapi satu kartu itu saja yang mengubah hidup saya. Kami minta itu Tuhan. Dan ada beberapa di antara teman-teman Bapak Ibu yang butuh sentuhan Tuhan. Yang butuh kesembuhan. Izinkan tangan Tuhan yang menyembuhkan itu. Just one touch. Sembuh. Oleh Sang Penyembuh. Yang mungkin pernah seperti tadi saya cerita sahabat saya Pak Mike pernah kepahitan. Just one touch. Let go. Relakan. Yang membutuhkan sentuhan ketenangan karena begitu panik sudah 2 tahun pandemi ini. Tenang, semua dunia ngalami bukan kita aja. Banyak orang lebih susah dari kita. Minta di minggu ini, di bulan ini, di tahun ini. Dan katakan ya Tuhan, just one word, just one touch, and all will be made well. Semua baik adanya, jadi baik. Terima kasih. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur lewat pendalaman hari ini. Kami dikuatkan kembali Tuhan. Amin.
Riser and Podcast Listeners, terima kasih Anda telah menyimak Rise Podcast Special Edition yang dipersembahkan oleh Kingdom Business Community. Harapan kami setiap episode Rise Podcast dapat menginspirasi Anda untuk terus mengalami transformasi dalam melakukan bisnis dan profesi Anda untuk tujuan yang mulia, membangun bisnis melalui manusia dan membangun manusia melalui bisnis. Kami mengajak setiap Anda dan perusahaan Anda untuk bergabung bersama kami dalam komunitas Kingdom Business Community. Secara bersama, kita bisa bertumbuh, berkembang, dan sukses, serta dapat berkolaborasi dalam gerakan kepedulian kepada sesama untuk Indonesia yang lebih baik. Untuk dapat bergabung, silahkan kunjungi website Kingdom Business Community di www.kbc.or.id atau hubungi Sekretariat Nasional KBC di 0817 131 257. Sekali lagi, www.kbc.or.id. Rise Podcast Kingdom Business Community. We podcast with heart. Sampai jumpa.